Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Teman-teman udah sadar apa belum sih kita sudah masuk peradaban baru? Belum ya? Oke, ikuti terus channel ini. Nanti saya akan memberikan pemahaman sedikit demi sedikit kepada Anda bahwa ternyata kita sesungguhnya sudah masuk dalam peradaban baru manusia. Oke, hari ini saya akan mengajak Anda untuk bahas lebih lanjut ya tentang perang Baratayuda yang terjadi antara PDIP dengan Jokowi. Ya, ini perang Baratayuda berakhir dengan habis-habisan atau terjadi kompromi nih ya. Sekarang kan kita tahu nih, benar-benar terjadi perang terbuka dan perang berlanjut dengan peristiwa retreat di dibatalkannya atau dilarangnya para kepala daerah yang ada di bawah naungan Partai PDIP untuk ikut retreat ke Akmil. Retreat ya ke Akmil ini sebagai sebuah acara yang sepertinya bakal rutin diselenggarakan oleh Presiden Prabowo ini ya. Dan ternyata Megawati sebagai Ketua Umum PDIP melakukan pelarangan kepada anggota-anggota PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah untuk hadir. Nah, ini kan jadi lucu juga nih karena yang menyelenggarakan retreat atas perintah dari Presiden Prabowo. Tapi kenapa Megawatinya ngambek gitu ya? Kenapa Megawatinya malah menentang dari perintah Presiden Prabowo terhadap bawahannya, yaitu para gubernur, bupati, dan kepala daerah yang lain kan? Jadi ini perangnya bagaimana nih jadinya nih kan? Apakah masih PDIP melawan Jokowi atau PDIP melawan Jokowi plus Prabowo nih ya? Maka ayo kita analisis lebih dalam. Kita bahas ya. Skenario terburuk jika konflik ini tidak dikendalikan. Dampaknya tuh kemana? Ke ekonomi, kepada stabilitas nasional. Lalu apakah ada aktor-aktor internasional, pihak-pihak asing yang berkepentingan terhadap situasi ini? Oke, nah sekarang coba kita lihat kalau seandainya kita nggak ngambil yang worst skenario ya. Kalau seandainya terjadi kompromi politik, skenario-nya gimana? Lalu dampaknya gimana? Nah, jika semua pihak memilih kompromi politik, maka konflik ini akan meredakan. Tetapi ada beberapa kesepakatan-kesepakatan di balik layar tentu saja. Ini bisa terjadi jika Prabowo, Jokowi, Megawati bisa mencapai titik temu yang menguntungkan semua pihak kan? Nah, bentuk kompromi politiknya itu berkemungkinan tuh gini. PDIP dan Prabowo sama-sama mencari kesepakatan. Kemudian PDIP dan Prabowo sepakat untuk tidak saling menyerang. Maka Hasto Kristianto yang sekarang ditahan ini bisa dibebaskan. Atau kalaupun diproses, hukumannya akan ringan. Sebagai simbol bahwa tidak ada upaya kriminalisasi politik lebih lanjut. Maka kita lihat ya, apa yang terjadi. Kemudian PDIP akan diberi tambahan posisi di pemerintahan, mungkin dalam bentuk menteri strategis atau dukungan dalam parlemen. Dan karena itu maka PDIP berkomitmen tidak akan menjadi oposisi keras, tetapi lebih kepada oposisi yang konstruktif, ya. Namun ini bisa menjadikan perpecahan di internal PDIP antara kubu yang ingin kompromi dan kubu yang ingin melawan. Sekarang fakta yang terjadi, current studies yang kejadian yang baru aja ini ada pelarangan Megawati terhadap acara retreat yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepala daerah yang baru yang ada di bawah naungan Partai PDIP. Nah, ini kan berarti Megawati secara offense kepada Prabowo kan, bukan urusan dengan Jokowi kan, walaupun Jokowi ikut cawe-cawe juga, ikut komen ya, bahwa sebetulnya kan nggak boleh melarang. Nah, itu kan dia ikut masuk di dalam intrik antara Megawati dengan Prabowo kan ini. Nah,
Kemudian indikasinya sebenarnya apa? Indikasinya sebetulnya ya tidak ada kompromi nih antara Megawati dengan Prabowo nih. Kenapa kok jadi lanjutnya ada pelarangan peserta dari PDIP untuk ikut retreat di Akmil? Apa hubungannya dengan persetujuan antara Megawati dengan Jokowi kan? Nah, ini kan jadi kemudian jadinya perang segitiga nih kan. Megawati, Prabowo dengan Jokowi. Sepintas lalu kelihatan kalau Prabowo dan Jokowi ini sekubu ya, karena Jokowi memberikan komentar terhadap acara retreat itu seakan-akan dia membela Prabowo kan gitu. Nah, ini kan jadi begitu tuh. Tapi kan kita belum tahu ke depannya. Sekarang bisa aja loh tiba-tiba Jokowi dan Megawati berdamai. Bisa nggak? Bisa. Karena politik itu sangat cair. Esok sore esok sore esok esok kedelai sorenya jadi tempe itu kan bisa politik itu kita lagi mereka tas gitu tiba-tiba mereka cincai berdamai makan nasi goreng bareng kan bisa begitu tuh jadi nggak tertutup kemungkinan ini biasanya kalau Megawatinya sepertinya ya kalau Megawatinya berada dalam posisi kalah nih ter ter terdesak nih Jokowinya di atas angin bisa Jokowi sama Megawatinya berdamai ya Jokowinya sendiri kan sebetulnya situasinya juga vulner kan, rentan juga kan dia nggak punya situasi yang stabil kan dia ya. Megawati terdesak nih, kalah nih sebagai oposisi. Nah bisa aja mereka tiba-tiba di bawah radar semua orang, mereka ternyata baikan nih, berdamai. Maka yang kelihatan nanti apa? Jokowi akan bisa kembali dekat dengan PDIP, setidaknya secara simbolik. Ini kalau kejadian ini terjadi kalau Jokowi ada naga-naganya dibuang sama Prabowo ya, atau nggak didukung lagi sama Prabowo nih. Tapi ini kan belum ya. Jadi ini masih jauh nih. Terus tanda yang kedua adalah Kaisang sama PSI mungkin akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Yang selama ini biasanya tuh frontal menyerang offense kepada PDIP, mereka akan cooling down gitu. Mereka akan berhati-hati ya. Kayaknya ya jauh ya, masih jauh. Terus Puan Maharani sebagai eh, penerus dari PDIP ini akan didorong sebagai figur yang bisa menjembatani keduanya. Nah, ini nanti sebagai prediksi ya, tanda-tanda apakah terjadi rekonsiliasi antara Megawati dengan Jokowi itu ada tiga opsi ini. Lihat aja nanti perkembangannya. Apakah terjadi nggak? Kalau terjadi, ya berarti mereka akan rekonsiliasi. Kalau nggak terjadi, ya sudah gitu. Berarti opsi yang lain. Nah, kemudian apakah dengan rekonsiliasi ini Jokowi mau kembali ke PDIP setelah semua yang terjadi? Ini big 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 question ya. Kayaknya nih opsi yang paling belakangan deh ya. Sekarang dari sisi Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo sebagai presiden pasti kan ingin memastikan stabilitas dan maunya mengakomodasi semua pihak kan. Berarti ini yang masih agak keras mungkin ya itu adalah Megawatinya keras karena ya dia diserang kan Hasto ditangkap Prabowo-nya diem aja marah kan dia nah impact marahnya adalah melarang anggotanya ikut ikut retreat di Akmil kan gitu ya aksi men reaksinya tuh kan gitu nah kalau kayak ini Pak Prabowo sebaiknya nih mengambil pendekatan yang lebih moderat dengan apa nggak terlalu agresif dalam menekan PDIP. Terus dia akan mencoba untuk bagi kekuasaan secara lebih merata di kabinet. Artinya ada reshuffle kabinet, ngocok lagi kabinet, dan akhirnya itu nanti terjadi pemerataan begitu. Termasuk PDIP juga diberi peran yang lebih banyak. Agar semua pihak merasa terwakili. Ini tanda-tanda ya, kalau Prabowo ada kesan tens untuk memastikan stabilitas dan mengakomodasi semua pihak kan, gitu. Nah, Prabowo juga sebetulnya karena situasinya dia juga nggak terlalu powerful, seharusnya dia melakukan langkah-langkah untuk memastikan pemerintahan tuh bisa jalan stabil tanpa gangguan oposisi besar seperti PDIP. Artinya PDIP kan harusnya diberi akomodasi ya, kalau dia mau bagus pemerintah ke depan. Nah, kalau ini terjadi, ini langkah yang dipilih oleh Presiden Prabowo, maka pemerintah Prabowo ke depan itu akan berjalan lebih damai tanpa ada ancaman baik dari PDIP juga dari Jokowi sendiri. Sebab kalau kalau ada langkah akomodasi antara Presiden Prabowo dan PDIP, maka Jokowi akan melihat bahwa oh dia situasinya dia sekarang udah mulai disingkirkan gitu kan, dan dia nggak jadi ancaman lagi dan itu kan natural ya. Sekarang misalnya terjadi kompromi politik, itu konsekuensinya gimana? Akan terjadi stabilitas politik jangka pendek kan? Karena kalau kompromi tercapai, nggak akan ada eskalasi besar dalam waktu dekat. Terus pemerintahan Prabowo bisa smooth,
apalagi ini sekarang diguncang dengan segala macam demo-demo Indonesia Gelap. Ya, itu kan ini kacau kan di 4 bulan ini. Maka dia mestinya harus pakai kompromi ya, supaya jalannya tuh ke depan lebih lancar. Dan investor dunia internasional juga melihat Indonesia lebih stabil. Memang kompromi ini nggak menjamin bahwa konflik akan benar-benar selesai, enggak. Namanya politik itu kan selalu ada konflik ya. Nah, sekarang ada perubahan konstelasi politik menuju 2029. Ya, kalau PDIP ternyata dapat tempat dalam pemerintah Prabowo dengan reshuffle-reshuffle yang dilakukan berikutnya, maka mereka akan siap-siap untuk 2029 dengan strategi yang lebih halus. Nah, kemudian Jokowi bisa memilih untuk membangun kekuatan baru di luar PDIP, bikin partai baru atau kongsian dengan PSI atau partai lain gitu. Terus Prabowo akan memastikan bahwa ia tidak hanya memerintah 5 tahun. Jadi sudah ada wacana dia mau nyambung lagi 2029. Atau dia bisa menyiapkan suksesi politiknya sendiri. Itu bisa terjadi dalam 5 tahun ini kalau dia sudah merasa nggak sanggup lagi jadi presiden di usia 78 tahun nanti ya di 2029. Sekarang efek ke partai-partai politik yang lain gimana? Kalau ternyata terjadi kompromi, PDIP kemudian dirangkul padahal dia adalah oposisi, maka Nasdem, PKB itu akan merasa ditinggalkan, ya kan? Nah, ini kan akan ada negosiasi-negosiasi lain untuk ke depan. Terus kemudian Gerindra itu juga harus berbagi lebih banyak kekuasaan jika PDIP masuk dalam koalisi kan. Terus Golkar sendiri juga bisa mencari posisi yang lebih strategis untuk tetap relevan. Pokoknya nanti partai-partai itu akan cari aman dengan segala macam strategi mereka. Ketika melihat ada kompromi antara Prabowo dengan PDIP. Nah, jika kompromi ini benar-benar terjadi, kita benar-benar akan melihat sebuah drama politik yang lebih cair sekali dalam beberapa bulan ke depan dan penuh sekali dengan kejutan-kejutan. Sekarang, bagaimana jika kompromi gagal? Jadi nggak ada kompromi. Apa arti yang bisa kita lihat tuh? Kemungkinan besar kita akan melihat akan lebih banyak serangan hukum ke tokoh-tokoh PDI. Banyak. Tokoh-tokoh PDI akan dikriminalisasikan, akan lebih banyak. Terus mau terjadi apa? Mobilisasi massa oleh PDIP. Konflik politik terbuka, demo-demo akan makin sering, makin besar. Kemudian akan terjadi peningkatan ketegangan antara Prabowo dengan oposisi kan. Nih. Maka jika konflik ini berlanjut, stabilitas politik Indonesia akan semakin terganggu. Saya menduga kalau digabungkan dengan situasi Indonesia gelap, demo-demo besar yang ada kemungkinan intelijen dan asing beroperasi di situ, berkepentingan di situ, saya menduga seandainya kompromi gagal, ini ada keterlibatan dari asing. Ada keterlibatan dari intelligence internasional. Karena mereka memang yang paling sangat ingin stabilitas politik Indonesia akan terganggu. Itu mereka. Sekarang, misalnya, balik lagi kepada kompromi politik. Jika terjadi, ya, kalau mungkin terjadi, mungkin aja kan, semua pihak menyadari bahwa konflik itu hanya akan merugikan, melemahkan mereka semua. Tapi ini tergantungnya gini, Megawati dan Jokowi yang sekarang udah jadi minyak sama air bisa kembali bersatu nggak? Kayaknya enggak ya. Terus, apakah Prabowo lebih memilih jalan damai atau jalan keras? Kayak ini 50-50, ya kan? Karena kedua-duanya itu bisa menguntungkan, bisa merugikan Prabowo. Lalu apakah ada pihak ketiga, oligarkikah atau militerkah yang mendorong stabilitas? Tapi ada lagi pihak yang lain, ketiga B yang lain, yaitu pihak asing, yang mereka tidak mendorong stabilitas. Ya, nah ini kompromi ya. Jadi pihak ketiga itu ada yang dorong stabilitas, Prabowo memilih jalan damai, kemudian Megawati dan Jokowi bisa kembali bersatu walaupun itu kemungkinannya sangat kecil. Kalau kompromi ini misalnya let's say itu semua terjadi, maka Indonesia akan masuk fase politik yang lebih tenang. Tapi kalau enggak, kita bisa lihat eskalasi konflik lebih jauh dalam beberapa bulan ke depan. Mungkin nggak sih Prabowo dan PDIP itu akan milih kompromi atau mungkin nggak akan milih konfrontasi? Kayaknya kemungkinan besar dalam jangka pendek mereka akan memilih kompromi, tapi komprominya terbatas. Tapi dengan menyimpan potensi konflik jangka panjang ya. Kenapa? Kompromi terbatas diambil. Karena Prabowo menginginkan pemerintahannya stabil dalam waktu jangka pendek, tidak diganggu oposisi besar seperti PDIP kan. Nah, makanya kalau PDIP-nya terlalu ditekan, mereka bisa melakukan perlawanan politik yang mengganggu stabilitas nasional, padahal mereka partai besar. Ya, nah, kalau
Kalau kuat dugaan kompromi dilakukan oleh Prabowo, maka ruang untuk memimpin beliau akan menjadi besar tanpa ada gangguan. Sekarang Megawati nggak mau kehilangan segalanya. Kalau PDIP akan terus melawan tanpa kompromi, mereka bisa kehilangan lebih banyak kader akibat tekanan hukum. Akan terjadi pembelotan kan. Maka kompromi bisa memberi ruang bagi PDIP untuk tetap memiliki posisi dalam pemerintahan. Sekarang dari pihak Jokowi, Jokowi punya kartu nggak sih? Masih punya kartu nggak untuk ditekan atau bahkan untuk diberi ruangan untuk bergain? Kalau Jokowinya merasa posisinya terancam, dia bisa cari perlindungan politik melalui kompromi. Kompromi nggak, ya bisa dua-duanya. Dengan Megawati juga dia bisa lakukan. Apapun apa yang tidak bisa dilakukan Jokowi kan. Makanya kalau kompromi terjadi, Jokowi tetap bisa memainkan peran politik meskipun mungkin lebih terbatas daripada sekarang. Nah, sekarang bagaimana kalau konflik bisa terus berlanjut? Sebetulnya Prabowo kan kalau dia stabil pemerintahannya, dia akan makin lama akan makin punya otoritas penuh ya. Nah, artinya kalau dia punya otoritas penuh, powernya penuh, dia nggak perlu kompromi. Dia bisa neken PDIP, dia bisa neken Jokowi gitu kan. Artinya sekarang ini terjadi dalam 4 bulan kompromi awal terhadap Jokowi, ini bisa jadi hanya strategi sementara untuk menghindari gejolak gitu kan. Jadi ini dua-dua orang ini ancaman, dua pihak ancaman. Jokowi itu ancaman buat Prabowo, PDIP juga ancaman buat Prabowo. Kalau dalam posisi Prabowo-nya itu powernya masih belum stabil, ini kan nggak kuat untuk menanggung dua ancaman. Nah, maka lebih baik dia berkompromi dulu dengan Jokowi kan. Nah, sekarang kan apakah setelah powernya itu makin lama makin naik, dia masih perlu kompromi sama PDIP atau enggak? Ya, nah untuk PDIP sendiri itu dia butuh lawan untuk tetap relevan. Ya, sebab kalau PDIP terlalu tunduk, kelihatan manut, wah dia kehilangan daya tawar, kehilangan tidak menarik untuk 2029 kan? Nah, jadi sebetulnya itu sebuah strategi drama aja untuk bersikap melawan karena mau jaga pengaruh daripada tunduk begitu aja kan. Memang penuh dengan risiko, namanya juga politik ya. Terus ini ancaman yang unpredictable itu soal Jokowi. Dia bisa membelot dari Prabowo, dia bentuk kekuatan baru. Kalau dia merasa ternyata apa hubungannya atau komprominya dengan Prabowo itu ternyata tidak menguntungkan dia. Misalnya ternyata ancaman untuk menyidik dia dan keluarganya dan anak-anaknya itu ternyata masih terus bergulir. Itu kan nggak menguntungkan buat Jokowi. Ngapain dia dengan Prabowo kalau ternyata ancaman itu berjalan kan? Nah, maka dia akan mencoba untuk cari jalan sendiri. Misalnya dengan membesarkan PSI atau bikin koalisi baru atau bikin partai baru bahkan. Nah, kalau ini terjadi ya konflik akan terus berlanjut dengan konsekuensi yang dipilih oleh semua pihak kan. Jadi komprominya sementara, konfliknya jangka panjang. Nah, kita bisa lihat dalam beberapa minggu ke depan, kemungkinan besar akan ada apa? Kalau menurut saya akan ada kompromi politik terbatas. Mungkin ada pembicaraan informal, distribusi kekuasaan, atau negosiasi di balik layar. Ya, saya mengharapkan sebetulnya setelah 100 hari, setelah 4 bulan, Pak Prabowo harus berani untuk mulai membersihkan lawan politiknya secara lebih sistematis ya. Jadi nggak kayak gini gitu. Karena gini, PDIP merasa tersudut. Dia bisa loh memilih jalur oposisi keras dan menggalang kekuatan untuk 2029. Sekarang prediksi saya nih. Dalam 1 sampai 2 bulan ke depan, ini mereka akan ambil kompromi sementara. Kemudian setelah Prabowo merasa kuat, mungkin sekitar 6 bulan, 6 bulan pemerintahan ya, atau 2 bulan dari sekarang, konflik bisa muncul lagi karena Prabowo nggak merasa harus melindungi atau berkompromi kepada siapapun. Terus kemudian nanti 1 tahun ke depan menuju 2029 bakal ada pertempuran politik yang jauh lebih besar. Terutama jika antara Jokowi dengan PDIP tidak lagi sejalan. Cocok nggak dengan analisis strategi Anda? Coba sampaikan pendapat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.